gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan semangat. Kembali lagi bareng aku Christina di episode spesial keempat LPOS, LKPE Podcast. Nah, di episode kali ini aku nggak sendirian loh, di sebelahku ada kakak cantik nih, namanya Kak Ica. Halo Kak Ica, gimana kabarnya? Baik. Syukurlah selalu baik ya. Nah, untuk sobat intelektual nih Kak, boleh nih disapa-sapa dulu sobat intelektualnya dengan nama kakak dan jurusannya dari apa sih Kak? Oke, halo sobat intelektual. Kenalin, aku Ica dari jurusan manajemen FEB Unmul. Halo Kak Kak Ica. Ica. Nah oke, kali ini kita sama Kak Ica bakal ngobrol seru nih tentang topik yang penting banget buat kita bahas. Topiknya apa nih? Topiknya yaitu membangun jiwa kewirausahaan sejak di bangku kuliah. Oke nih, kita langsung masuk pertanyaan aja ya Kak. Ya. Oke, jadi nih, apa sih motivasi Kak Ica untuk terjun ke dunia kewirausahaan? Bisa diceritain Kak, motivasinya apa? Motivasinya yang utama itu awalnya kan aku sama teman-teman aku panggil aku aja. Ah ya boleh dong. Awalnya teman-teman aku tuh sering hangout kan, hangout dan kita ini tiba-tiba tuh kepikiran kayak apa ya masalah yang di sekitar kita ini yang bisa kita bantu. Dari situ kita mulai diskusi kecil lah, mulai dari lingkungan sekitar dulu apa yang bisa kita bantu, dan dari situ muncullah ide Wih keren, berarti hangoutnya membuahkan hasil ide ya. Wih keren banget sih Kak. Terus nih, bagaimana sih awal mula Kak Ica memulai usaha sambil kuliah? Apakah ide bisnis itu dari muncul lingkungan kampus? Atau bagaimana nih Kak? Nah kalau yang ide yang ini, idenya itu dari Samarinda ini. Kita kan sebagai generasi muda Kalimantan Timur, terutama Samarinda, kan punya produk khas Kalimantan Timur. Itu kan produk amplang lah. Terus kita ini lihat kayak behavior kita anak muda Gen Z ini sama milenial ini, kalau misalkan kita ke supermarket atau ke swalayan, yang kita cari itu kayak snack yang kayak udah tau lah ya, kayak itu apa ya namanya ya, Yang buat cemilan sehari-hari ya, cemilan-cemilan yang perusahaannya tuh udah besar. Tahu ya maksudnya. Tahu. Nah, dari situ tuh aku pikiran nih, kita nih punya produk lokal tapi itu nggak dilirik sama Gen Z milenial. Nah itu berarti kan ada permasalahan di situ. Nah, dari situ Wih bagus ya. Jadi permasalahan itu jadi sebuah fondasi Kak Ica nih buat ide baru untuk kedepannya ya Kak Ica. Bagus. Nah, dari ide-ide itu apa sih manfaat yang Kak Ica dapatin sejak memulai usaha di bangku kuliah ini Kak? Manfaatnya yang pertama itu dapat uang jajan tambahan. Keren banget sih Kak Ica, dapat uang tambahan. Terus Kak? Terus yang kedua itu kita merasa bisa membantu atau menaikkan value Kalimantan Timur, karena kan Samarinda ini sebagai daerah yang terpengaruh IKN ya, jadi itu kita nggak ketinggalan banget. Jadi selain menambah uang jajan, jadi ada dampaknya untuk masyarakat juga ya Kak? Iya, benar banget. Salah satunya dampak ke IKN juga ya Kak ya? Ya. Nah terus tantangan bagi Kak Ica nih antara berwirausaha dan mengatur waktu antara kuliah ini apa sih Kak? Dan terus caranya Kakak mengatasi tantangan itu bagaimana sih Kak? Caranya jadi sebenarnya nih ya, aku sama teman-teman aku itu beda-beda fakultas. Jadi jam kuliah kita tuh beda-beda. Cara kita ngatasinnya itu kita biasanya ambil waktu buat kerjain ini antara malam atau kita ngambil waktu weekend. Berat banget ya kalau sudah atur waktu, apalagi beda fakultas ya Kak ya? Apalagi kan kita semester 5 ya, aku sekarang tuh baru semester 5. Ini udah mulai skripsian, jadi tuh makin hektik banget kegiatan kuliah ya Kak. Keren sih, sudah bisa kayak Kakak bisa ngatur antara waktu kuliah dengan wirausaha, apalagi dengan teman-teman yang berbeda fakultas yang jadwalnya tabrakan banget ya Kak. Keren sih Kakak bisa banget ngatur waktu itu Kak. Terus nih Kak, selama Kakak dalam mengembangkan ide wirausaha dengan teman-teman nih, apa aja sih soft skill yang Kakak dapat bersama teman-teman dalam mengembangkan wirausaha itu Kak? Soft skill yang aku ngerasain yang berpengaruh banget itu banyak, tapi yang paling utama yang aku ngerasain banget itu skill negosiasi. Gimana kita negosiasi ke investor, ke calon pembeli itu gimana. Terus skill kita komunikasi juga itu bertambah banget. Sangat bermanfaat ya Kak, apalagi ke kehidupan sehari-hari soft skill sangat berguna banget ya Kak ya. Wih keren. Terus nih, dalam berwirausaha ini apa sih pengalaman atau momen Kak Ica sama teman-teman tuh berkesan banget gitu dalam menjalankan wirausaha ini? Boleh ceritain nggak sih Kak?
Yang awalnya paling berkesan banget tuh apa ya? Ini pertama kali kita dapat orderan yang besar banget dan itu ngerjainnya perlu waktu 1 bulan buat nemuin order. Wow. Kayak Wah, keren gimana banget. ya? Boleh di-spill nggak sih Kak, jumlahnya itu berapa? Di atas 100, di bawah 100 atau? Around 1000. Wih, gila, 1000 guys. Ya, daerah Wah, sekitaran keren, gitu sih. keren banget kayak Ica. Dan itu orderan pertama atau gimana Kak? Itu bukan orderan pertama. Tapi itu orderan yang benar-benar paling Itu banyak, yang paling banyak. sekian banyak orderan ya Kak. Wow, keren sih teman-teman. Nah, terus tuh apa sih program kampus atau komunitas mahasiswa yang mendukung usahanya Kak Ica dan teman-teman sekarang? Ada nggak sih Kak? Nah sebenarnya kita ini dari program pemerintah, Oke. dari Kemendikbudristek. Nama programnya itu P2MW. Jadi awalnya tuh kita ngajukan proposal, bikin proposal dulu, terus nanti itu diseleksi. Itu tingkat nasional ya, jadi se-Indonesia diseleksi dan untuk alhamdulillah waktu itu kita lolos. Oh iya, syukur. Dan akhirnya kita masuk ke tahap pendanaan. Wow. Kalau boleh tahu nih Kak, prosesnya berapa lama sih Kak sampai ke tahap itu Kak? Prosesnya kita awal bikin proposal tuh dari Januari Oh iya. dan masuk tahap pendanaannya tuh di bulan April. Wow, kurang lebih 4 bulan ya Kak. Wow, keren sih. Terus nih Kak, seberapa penting sih Kak dukungan teman, dosen, atau lingkungan kampus dalam perjalanan Kak Ica sebagai wirausahawan? Dukungan teman-teman itu penting banget karena gimana ya, kita tuh nggak selalu ngerasa up terus, pasti ada down. Di saat kita down itu kalau nggak ada teman-teman tuh pasti Susah banget ya. susah banget, nggak ada yang ngedukung, nggak ada yang support. Nah kalau kita lagi di lowest point tuh butuh banget teman-teman yang support, yang bahkan tuh teman-teman deket tuh tahu sampai kita harus cerita. Oh iya sih, itu penting banget sih Kak. Penting banget Untuk kesehatan diri juga nih, bener kan Kak? Benar. Terus itu dosen. Gimana Jadi Kak? program ini tuh ada dosen pembimbingnya dan dosen pembimbing aku tuh Pak Purwadi. Oh oke. Halo, Pak. Purwadi. Halo penonton ya. Ya, jangan lupa Pak. Oke. Lanjut Kak, silakan. Nah Bapak ini perannya penting banget bagi aku sama tim-tim aku karena kita tuh awalnya tuh masih minim banget ya pengetahuan tentang kayak gini. Sama bapaknya tuh diarahin, dikasih ilmu yang bahkan belum waktunya kita tahu itu materi semester atas udah dikasih tahu sama bapaknya duluan. Itu bagus ya beruntung banget ya. bapaknya baik banget, jadi Keren Pak, jadi temuin. mantap. Kasih ya Bapak. Sangat beruntung banget ya Kak, di posisi itu juga dapat ilmu dari dosen yang ilmu atas yang wah belum diketahui, tapi kakaknya sudah tahu ini. Karena kan nggak semua orang bisa dapat ilmu dari situ juga kan Kak ya. Mantap banget. Terus nih Kak, menurut Kak Ica ini bagaimana sih cara menemukan ide bisnis yang relevan bagi mahasiswa? Bagian di Kak Ica. Ya mungkin kalau dari aku cari dulu apa yang kamu suka. Misalkan kamu suka masak, nah cari deh itu mungkin mulai dari permasalahan di sekitar apa ya yang kurang dari lingkungan kita ini. Mulai nyelutuk aja sama temen-temen kayak kayaknya ide ini oke deh kalau kita bikin bisnis. Nah kayak gitu mulai awalnya tuh dari kayak gitu. Jadi dari mulai yang kamu suka aja dulu. Jadi apa yang kita suka dan ketemu teman-teman yang support banget, yang satu pemikiran itu sama mendukung juga kayak Iya, saya. itu penting banget. Iya sih. Harus satu frekuensi sih. Apalagi menghasilkan output yang sampai Kak Ica di posisi ini sangat-sangat beruntung banget sih dengan teman-teman yang di belakang itu kayak wah keren banget ya. Ya, bersyukur banget kayak di dunia perkuliahan ini aku ketemu teman-teman yang baik dan support banget, itu berkah terbesar buat aku sih. Iya banget, keren banget Kak Ica. Nah terus nih Kak Ica, ada lagi nih tipsnya Kak Ica nih agar mahasiswa itu nggak takut memulai bisnis apalagi masih duduk di bangku kuliah nih Kak. Ada nggak sih Kak tipsnya? Tipsnya mungkin yang aku rasain kemarin itu kan kita tuh terkendala di modal ya. Oke. Mungkin buat teman-teman, berapapun modal yang kalian punya itu coba aja dulu, mulai aja dulu, tapi tetap rencanakan plannya ya. Karena menurut aku setiap manusia itu punya insting ya. Jadi kalau misalkan kita sudah mulai bisnis, otomatis insting kita buat mempertahankan bisnis itu muncul sendiri. Jadi intinya jangan takut mulai. Oke.
Jadi kunci utamanya adalah jangan takut mulai. Oke, itu guys kuncinya. Oke Kak Ica, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih menurut Kak Ica melihat prospek wirausaha di masa depan bagi generasi muda nih Kak? Menurut aku prospeknya itu besar banget karena kan kita ini udah ada di era globalisasi 5.0 ya, Benar banget. dimana teknologi itu sangat berkembang pesat banget, didukung lagi sama teknologi AI. Dari segi pariwisata juga kita sudah berkembang banget. Kalau di Samarinda sendiri, Samarinda ini kan terdampak IKN ya. Benar banget. Nah, dari itu tuh bisa tuh kita bikin ide bisnis kayak dari segi infrastruktur ada permasalahan apa itu apa yang bisa kita masukin di situ. Terus dari F&B, Benar-benar. dari lagi ya. Oh, bisa nih dari kerajinan juga bisa nih Kak kan lagi. Iya, dari viral banget ya. kerajinan itu banyak banget ya sebenarnya kalau ya prospek bisnis. Karena kan sekarang ini gaya hidup itu udah mulai beragam ya. Benar banget. Jadi kalau bahkan ide yang kayak selama ini kita nggak kepikirkan itu bisa jadi bisnis tuh kalau kita ada niat dan kemauan buat untuk coba ingin memulainya itu tuh bakal bisa jadi bisnis yang menguntungkan loh. Benar banget. Apalagi dengan bantuan teknologi sekarang, dengan adanya teknologi jadi pemasaran ide bisnis kita jadi berkembang lebih cepat kan Kak Ica. Iya. Benar banget sih. Oke Kak Ica, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak Ica. Apakah ada inovasi atau langkah baru yang ingin Kak Ica terapkan dalam bisnis di masa mendatang nih? Kira-kira Kak Ica sudah ada gambaran nggak sih untuk mengembangkan usaha Kak Ica sekarang ke depannya? Ya, ke depannya sekarang ini kita udah mulai nyebarin proposal Oke. buat ke beberapa supermarket yang ada di lokal di Samarinda ini. Ke depannya itu kita berharap semoga ya bisa iya, semoga segera ya, teman-teman. launching di beberapa supermarket di Samarinda. Ya, Doain ya guys. kita doain ya guys, semoga bisa launching di supermarket di Samarinda. Wah, luar biasa banget ya, Sobat Intelektual. Banyak banget nih insight dan pengalaman seru yang sudah di-share oleh Kak Ica tentang bagaimana sih membangun jiwa kewirausahaan sejak di bangku kuliah. Nah, semoga cerita dan tips dari Kak Ica bisa menginspirasi kalian untuk mulai berani melangkah dan mencoba hal-hal baru di dunia kewirausahaan. Nah, terima kasih banyak nih buat Kak Ica. Terima kasih banyak sudah meluangkan. Terima kasih Kak Ica sudah meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman di podcast Elpos kali ini. Oke, Sobat Intelektual, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan episode menarik selanjutnya di Elpos. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you dan jumpa.